Halo, selamat datang di video saya. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan mengenai El Nino Short-Term Oscillation atau ENSO. Oke, ENSO itu apa? Nah, El Nino Short-Term Oscillation atau ENSO merupakan suatu fenomena iklim alami global yang melibatkan fluktuasi periodik suhu permukaan laut di area Samudra Pasifik, daerah ekuator, dan juga perubahan tekanan atmosfer di atasnya. Nah, Enso ini mempengaruhi suhu permukaan laut, curah hujan, angin pasat, dan juga berdampak pada cuaca global, termasuk di Indonesia. Nah, untuk indikator dari Enso itu apa aja? Nah, ini ada tiga. Yang pertama ada suhu permukaan laut atau SST, anomali di zona Nino 3.4. Kemudian ada SOI atau Short-Term Oscillation Index. Dan yang ketiga ada angin pasat dan juga kedalaman termokline atau lapisan batas air hangat dingin itu. Untuk kriteria umumnya El Nino atau SST plus 0,5 derajat Celcius atau lebih selama kurang lebih 3 bulan. Sedangkan La Nina SST minus 0,5 derajat Celcius atau lebih selama 3 bulan. Oke, untuk short-term oscillation itu apa? Short-term oscillation itu suatu ayunan atau perbedaan tekanan udara antara wilayah Pasifik Barat sekitar Darwin atau Australia dan juga Pasifik Timur sekitar Tahiti. Kemudian SO merupakan komponen atmosfer dari fenomena El Niño Short-Term Oscillation. Kemudian perubahan tekanan ini menunjukkan bagaimana atau seberapa kuat atau lemahnya angin pasat yang bertiup dari timur ke barat. Kemudian Short-Term Oscillation Index digunakan untuk mengukur perubahan tekanan tersebut. SOI bernilai negatif menunjukkan eh, tekanan lebih rendah di area Pasifik Timur. Kemudian SOI bernilai positif menunjukkan tekanan lebih rendah di Pasifik Barat. Gitu. Kemudian ada tiga fase utama ENSO. Yang pertama ada kondisi normal Pasifik. Nah, di kondisi normal, angin pasat bertiup kuat dari timur ke barat. Kemudian area hangat menumpuk di Pasifik Barat, di dekat Indonesia. Kemudian upwelling kuat di arah timur dekat Peru membawa air dingin ke permukaan. Kemudian di Indonesia terjadi basah atau curah hujan tinggi. Kemudian pada saat El Nino, angin pasat melemah atau berbalik arah. Air hangat bergerak ke Pasifik Tengah sampai timur. Kemudian upwelling di Peru melemah, permukaan laut menghangat. Nah, di Indonesia lebih kering atau kemarau panjang. Sedangkan La Nina, angin pasat menguat, akumulasi air hangat di Pasifik Barat semakin besar. Upwelling di Peru semakin kuat atau air semakin dingin. Nah, kalau di Indonesia sendiri lebih basah atau curah hujan sangat ekstrim. Kemudian untuk dampak global ENSO yang pertama ada suhu permukaan laut atau SST anomali di zona Nino di 3.4. Itu yang pertama ada banjir di Peru dan juga negara Ekuador. Kemudian ada kekeringan di Australia dan Asia Tenggara. Suhu global meningkat dan gangguan rantai pasok pangan dunia. Kemudian ada angin pasat dan kedalaman termoklin atau lapisan batas air hangat dingin, yaitu pernah terjadi banjir di Australia, kemudian ada badai tropis kuat di area Atlantik, curah hujan tinggi di Asia Tenggara, dan juga pendinginan suhu global. Nah, kemudian dampak ENSO terhadap Indonesia itu apa? Nah, untuk Indonesia sendiri terjadi seperti yang sudah saya bicarakan tadi, yaitu ada musim kemarau panjang, penurunan curah hujan yang ekstrim, kebakaran hutan dan lahan, khususnya di area Kalimantan dan Sumatera, terjadi krisis air bersih, dan ada penurunan produksivitas dari padi dan juga komoditas pertanian lainnya. Dan juga penurunan hasil tangkapan ikan karena perubahan arus dan suhu laut. Sedangkan dampak La Nina yaitu terjadi hujan yang sangat ekstrim dan juga berpotensi banjir, adanya peningkatan risiko longsor dan musim hujan yang sangat panjang. eh, Strategi mitigasi dan juga adaptasi Indonesia itu ada tiga macam. Untuk sektor pertanian sendiri, kita harus bisa melakukan penyesuaian dengan kalender tanam, buat varietas lahan kering atau banjir, kemudian pembuatan embung dan juga irigasi tetes, dan juga sistem peringatan diri dari
BMKG. Jadi kita harus bisa memantau kondisi-kondisi iklim yang berasal dari informasi dari BMKG. Kemudian untuk sektor perikanan dan kelautan sendiri yaitu melakukan penyesuaian lokasi fishing ground, kemudian memantau suhu laut dan juga arus, mengelola stok ikan saat perubahan upwelling, dan juga melakukan diversifikasi komoditas budidaya seperti rumput laut, kerapu, atau sidat. Kemudian kesehatan dan lingkungan, yaitu yang pertama adalah melakukan pencegahan kebakaran lahan, manajemen kualitas udara, dan juga penguatan tanggap bencana banjir dan juga kekeringan. Untuk studi kasus terjadi El Nino sekitar tahun 2015 sampai 2016. Nah, ini sebelumnya suhu global memecahkan rekor yaitu tinggi, kemudian terjadi kebakaran hutan besar di Indonesia, kemarau panjang, dan juga produktivitas pertanian turun 10 hingga 20% di beberapa wilayah. Kemudian untuk kesehatan dan lingkungan yaitu curah hujan Indonesia sangat meningkat, banyak banjir besar di Jabodetabek, Kalimantan, dan juga Sulawesi. Oke, untuk kesimpulannya, yaitu El Nino Southern Oscillation merupakan fenomena iklim global yang terbentuk dari interaksi kompleks antara atmosfer dan juga laut di Samudra Pasifik dan terjadi menjadi tiga bagian utama yaitu El Nino, La Nina, dan juga fase netral. Perubahan pada kekuatan angin pasat dan juga suhu permukaan laut ini menyebabkan pergeseran pola cuaca yang berpengaruh luas terhadap berbagai wilayah di dunia termasuk di Indonesia. Saat El Nino terjadi, Indonesia cenderung mengalami musim kemarau yang lebih panjang, terjadi penurunan curah hujan dan juga peningkatan potensi kebakaran hutan, serta gangguan produksi pertanian dan perubahan daerah penangkapan ikan. Sebaliknya, untuk La Nina sendiri menyebabkan curah hujan meningkat, risiko banjir dan juga tanah longsor menjadi tinggi. ENSO memiliki dampak besar terhadap ketahanan pangan, lingkungan ekonomi, serta pengelolaan sumber daya alam, sehingga pemantauan dan juga strategi adaptasi menjadi sangat penting untuk mengurangi risiko dan juga memanfaatkan peluang yang muncul. Oke, sekian dari saya pemaparan dari tengah ENSO. Banyak kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.